Bob dengan lincah mengejar bus tersebut dan masuk ke dalam bus itu dan seketika menjumpai James. Di dalam bus tersebut, orang-orang di sana nampaknya menyukai Bob dan mereka bilang kalau Bob itu adalah kucing yang imut. Hal ini semakin terbukti ketika James turun dari bus untuk berjalan menuju tempat dia mengamen. Orang-orang mendekati Bob dan bahkan meminta untuk berfoto kepadanya. Dan ketika James sedang memainkan gitarnya sambil menyanyi, keajaiban terjadi di mana orang-orang banyak menontonnya dan memberikannya banyak uang. Hal itu terjadi karena Bob ada di sana mendampinginya. Setelah selesai mengamen, James menghitung uang hasil mengamennya bersama Bob, dan seorang ibu-ibu tiba-tiba menghampirinya yang mengatakan kalau James beruntung memiliki kucing seperti Bob. Nah, dari sisi kejauhan, teman James yang bernama Buzz melihatnya dan mengikutinya bahkan saat James tengah berada di dalam bus. Di hari berikutnya, James bertemu dengan Betty yang ingin ikut demo pembebasan hewan ternak. Nah, tiba-tiba saat dia ingin berjalan mengamen, Buzz memanggilnya dan meminta uang kepada James. James ini awalnya tidak mau membantu dan ingin mengusir Buzz. Namun akhirnya dia tidak tega dan memberinya sejumlah uang dengan catatan uang tersebut harus digunakan Buzz untuk membeli makan dan tidak untuk membeli heroin. Di malam hari, James kemudian mengamen dan ternyata malam tersebut adalah malam menjelang Natal. James mengamen bersama Bob dan seperti biasa banyak yang menontonnya. Ibu-ibu yang kemarin juga memberikan hadiah Natal untuk Bob. Di malam harinya, lagi? Setelah itu, Betty mengajak James untuk makan malam di rumahnya, dan malam itu seperti biasa mereka bercerita. Namun saat James mencoba bertanya kepada Betty tentang kehidupannya, Betty tidak mau menjawab. James pun kemudian membawa Bob untuk belanja di supermarket, dan James juga membeli buket bunga untuk Betty. Saat kembali ke rumahnya, James melihat seseorang terbaring di lantai dalam keadaan lemas. Orang tersebut adalah temannya Buzz. James kemudian meminta pertolongan dan Betty juga ada di sana mencoba menyelamatkan Buzz dengan nafas buatan. Saat ambulans datang, para medis di sana mencoba menyelamatkan Buzz. Namun sayang, Buzz meninggal karena overdosis heroin. Betty akhirnya menceritakan kalau dia dulu memiliki abang yang meninggal karena overdosis. Hal itu membuatnya untuk tidak bisa mendekat dengan pecandu narkoba. James keesokan harinya bertemu dengan Val dan mengatakan kalau dia ingin sembuh dengan cepat dan tidak ingin berakhir mati seperti temannya si Buzz tadi. Di malam hari, James dan Betty beserta Bob merayakan malam Natal bersama-sama. Malam tahun baru pun tiba, James mendatangi rumah ayahnya, dan seperti biasanya James tidak disambut dengan baik. Bahkan kedua adik tirinya yang masih kecil membenci James. Nah, yang lebih memperparah suasana, si Bob tiba-tiba bandal. Dia loncat dan berlari kencang hingga merusak pohon Natal di rumah itu. Ibu tiri James pun mengusirnya pergi. James pun sedih dan dia mengekspresikan kesedihannya saat mengamen keesokan harinya. Di tengah keramaian, tiba-tiba seorang pria dengan anjingnya mendekati James dan pria itu membuat anjingnya mengencingi tas milik James. Kerusuhan yang tak terelakkan pun terjadi. James ditahan polisi, namun dibebaskan dengan bantuan Val karena tidak bersalah. Namun, James dilarang untuk mengamen dan di sini kecanduan James kambuh karena dia tidak mengkonsumsi metadon selama beberapa hari. James kemudian pergi ke apotik dan meminum metadon tersebut. Namun sayang, Betty melihatnya sehingga ketahuanlah kalau dia seorang pecandu. Hal itu membuat Betty sangat marah kepada James.
Karena bingung mau bekerja apa, James dengan membawa Bob kemudian memutuskan untuk menjual majalah. Lagi-lagi James beruntung karena dengan adanya Bob, banyak orang yang membeli majalahnya dan ingin berfoto dengan Bob. Dan seorang reporter koran juga datang dan mengambil foto James beserta Bob. Hal ini membuat pesaingnya James iri. Namun sayang, saat ingin pulang dan berada di dalam wilayah penjualan lain, seseorang meminta foto dan memaksa membeli majalahnya. Dan hal itu dilihat oleh pesaingnya. Pesaing tersebut kemudian melapor ke kantor sehingga membuat James dihukum tidak bisa menjual majalah selama 1 bulan. James pun bingung bagaimana caranya memberi makan Bob. Dengan sedikit uang yang tersisa, James tetap berusaha agar Bob tetap bisa makan dan tetap sehat. Namun uang tersebut lama-kelamaan habis, sehingga membuat James terpaksa melanggar peraturan dan mengamen. Namun sayang, kali ini tidak banyak yang menontonnya. Betty kemudian marah setelah melihat James mengamen lagi. Dan di sini Betty keceplosan dan bilang kalau dia jatuh cinta kepada James. Akhirnya sebulan pun berlalu dan James diizinkan untuk menjual majalah kembali. Seorang ibu dan anak kemudian datang menghampiri dan ingin membeli majalah sambil berfoto dengan James dan Bob. Tapi ibu dan anak ini memaksa James untuk menjual Bob karena sang anak sangat menginginkan kucing itu. Namun James menolak sehingga membuat ibu-ibu tersebut marah. Di sini, Bob yang terancam karena seekor anjing putih besar memandang tajam ke arahnya, kemudian berlari jauh. James berusaha mengejar Bob, namun sayang Bob hilang tanpa jejak. Berhari-hari kemudian, James curhat kepada Val tentang betapa sedihnya dia kehilangan Bob. Namun, Val menyuruh James untuk tetap fokus dengan pengobatannya dan yakin bahwa Bob akan kembali. James kemudian terduduk diam di rumahnya, menunggu Bob untuk kembali. Ternyata diketahui kalau James dan Bob telah viral di YouTube dan bahkan nama mereka sudah ada di koran. Dan hal itu membuat salah satu pemilik perusahaan majalah yang kebetulan sering menonton James dan Bob tertarik untuk membuat sesuatu terhadap James. Di malam hari, James hampir saja menyerah dan akan membeli heroin. Namun dia membatalkan niatnya. Dan saat dia masuk ke dalam rumah, Bob ternyata sudah ada di dalam. James sangat senang karena Bob akhirnya kembali. Keesokan paginya, Val memberitahu James soal apa yang akan terjadi saat dia tidak mengkonsumsi metadon lagi. James memberitahu dia siap untuk lepas dari obat-obatan karena Bob ada di sampingnya. James juga kemudian berdamai dengan Betty. Dan selama beberapa hari, James berjuang melawan tahap akhir dari pengobatan kecanduannya dan Bob selalu ada di sana mendampinginya. James pun akhirnya sembuh dari candu narkobanya dan kembali berjualan majalah dengan Bob. Val juga mengucapkan selamat kepada James yang akhirnya bersih dan tidak kecanduan lagi. Namun, Betty memutuskan untuk pindah rumah karena sudah cukup baginya untuk meratapi kematian saudaranya. Namun Betty meninggalkan nomornya nih kepada James. James pun pergi menemui pemilik perusahaan majalah dan pemiliknya tersebut menawarinya untuk membuat novel yang berisi cerita tentang kehidupannya. James kemudian setuju untuk membuat novel tersebut. Setelah itu, James menemui ayahnya dan memberi kabar kalau dia sudah tidak pakai narkoba lagi. Dan si ayah ini minta maaf karena dia belum bisa menjadi ayah yang baik kepada James. Singkat cerita, novel James pun diterbitkan dan banyak yang datang di acara penandatanganan bukunya, termasuk diantaranya Betty, Val, serta ayah dan ibu tirinya. James kemudian memberikan pidatonya dan menceritakan betapa beruntungnya dia memiliki Bob. Adegan kemudian berakhir dengan Bob menandatangani buku tiap buku, dan novel tersebut diketahui menjadi bestseller dan mengubah kehidupan James 180 derajat. Film pun selesai.
ending yang sangat menginspirasikan. Oke ngap, jadi begitulah alur cerita dari A Streetcar Named Bob. Film ini cukup menginspirasi untuk kita menjalani hidup yang lebih baik. Karena seterpuruk apapun kita, pasti akan ada jalan tak terduga dari Tuhan untuk kita bangkit. Asalkan kita tetap berusaha dan tidak menyerah dengan keadaan. Jika kalian gagal atau terjatuh, kalian harus bangkit terus hingga kalian sukses. Karena kesuksesan pasti diawali dengan kegagalan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.